Bukankah kita terbiasa melihat orang-orang menggunakan laptop, handphone, dan kamera? Atau bahkan kamu sendiri sudah terbiasa menggunakan laptop dan handphone untuk mengerjakan tugas kamu? Dengan perkembangan teknologi digital, kita dipermudahkan untuk melakukannya, bukan? Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi. Pada penyimpanan data, pada teknologi digital terbagi menjadi dua, yaitu analog dan juga digital. Nah, yang termasuk ke dalam analog yaitu seperti kaset dan juga piringan hitam. Sedangkan yang termasuk ke dalam digital yaitu CD, DVD, hard disk, flash disk, dan juga micro CD. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Hasanah. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2019. Di video kali ini kita akan membahas tentang teknologi digital, terlebih mengenai subbab transmisi data. Nah, sebelum kalian menyaksikan videonya, pastikan kalian telah melihat video Kak Devi Triana yang membahas bagian pertama. Jika kalian sudah melihat videonya, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Adapun kompetensi dasar dan juga indikator pada video pembelajaran kali ini. Di bagian transmisi data ini, kita akan mempelajari tentang pengetahuan mengenai bilangan yang biasa digunakan pada sistem digital, yaitu bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan heksadesimal. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Terakhir, kita akan mempelajari tentang media transmisi data. Transmisi data sendiri atau juga dapat disebut sebagai komunikasi data atau komunikasi digital adalah transfer data, bitstream digital atau sinyal analog digital melalui saluran komunikasi point to point atau point to multipoint. Banyak sistem bilangan yang dapat dipakai dalam melakukan perhitungan. Namun, ada beberapa sistem bilangan yang telah jarang dipakai, bahkan tidak dipakai sama sekali, dan ada dua sistem bilangan yang hanya dipakai pada hal-hal tertentu. Sistem bilangan Lyman atau Cayley dipergunakan oleh orang Eskimo dan orang Indian di Amerika Utara zaman dahulu. Karena semua perangkat elektronika digital merupakan sistem digital yang bersifat saklar atau switch. Sistem bilangan yang paling sesuai untuk perangkat ini adalah sistem bilangan biner atau binary. Kemudian, dalam mengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan oktal ataupun heksadesimal dan sebaliknya, membuat bilangan oktal dan juga heksadesimal banyak dipakai dalam dunia digital, terutama pada proses pengkodean. Ada 4 basis bilangan yang sering digunakan. Yang pertama, bilangan desimal. Suatu sistem bilangan desimal merupakan bilangan yang biasa digunakan oleh manusia dalam berhitung sistem bilangan. Bilangan ini terdiri dari 10 angka atau lambang, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal disebut juga sebagai sistem bilangan basis 10 karena memiliki anggota angka atau lambang sebanyak 10 buah. Ciri bilangan desimal adanya tambahan subskrip dex atau 10 di akhir bilangan. Contohnya, 421 desimal sama dengan 421 basis 10 sama dengan 421. Untuk mengkonversi bilangan bulat desimal ke dalam bentuk bilangan biner dilakukan dengan cara
membagi secara berulang-ulang bilangan desimal tersebut dengan angka 2 sampai bilangan desimal tersebut tidak dapat dibagi lagi hingga setiap pembagian merupakan hasil bit yang didapat. Untuk mengkonversi bagian bilangan pecahannya dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan pecahan tersebut secara berulang-ulang dengan angka 2 sampai hasil kalinya sama dengan 0 atau hasilnya berulang bilangan di depan koma atau carrier dari hasil perkalian adalah hasil bit yang didapat. Contohnya 625 desimal sama dengan berapa biner? Jadi 625 dibagi 2 sampai hasilnya tidak bisa dibagi lagi. Jadi nilai 625 desimal itu sama dengan 10011100001 biner. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan berbasis 2. Pada sistem bilangan ini hanya dikenal dua lambang, yaitu 0 dan 1. Digit bilangan biner dinamakan dengan binary digit, atau KID 4 bilangan biner dinamakan dengan mebel 8 bit dinamakan baik sejumlah bit yang terdiri dari karakter beberapa huruf, angka, ataupun lambang yang khusus dinamakan dengan word. Suatu ciri sistem bilangan biner adalah adanya tambahan subscript bin atau 2 di akhir bilangannya. Contohnya 101010111 bin itu sama dengan 1010111 berbasis 2. Jadi angka 2 di bawah ini adalah suatu bilangan biner. Konversi bilangan biner ke desimal. Jadi, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa sistem bilangan biner ini merupakan bilangan yang berbasis 2, sehingga digunakan 2 pangkat X untuk mengkonversikannya ke dalam sebuah bilangan desimal. 1110 biner sama dengan berapa desimal? 1110 biner sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 14 desimal. Yang ketiga, bilangan oktal. Sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan basis 8. Pada sistem bilangan ini terdapat 8 lambang, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena oktal dan heksadesimal merupakan pangkat dari 2, maka kedua sistem bilangan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Bilangan oktal berkaitan dengan prinsip Diner. Ciri sistem bilangan oktal adalah adanya tambahan subskrip oktal atau 8 di akhir bilangannya. 1161 oktal sama dengan berapa desimal? 1161 oktal sama dengan 1 dikali 8 pangkat 3 ditambah 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 6 dikali 8 pangkat 1 ditambah 1 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 512 ditambah 64 ditambah 48 ditambah 1 sama dengan 625 desimal. Dengan cara mengkonversi setiap satu digit bilangan oktal ke dalam bentuk 3 bit binernya. Contoh, 1161 oktal berapa biner? 1 memiliki nilai 001, 6 memiliki nilai 110. Jadi untuk nilai 1161 oktal sama dengan 100110001 biner. (625 desimal sama dengan berapa oktal? 625 dibagi 8 sampai dengan hasilnya tidak bisa dibagi lagi. Jadi 625 desimal sama dengan 1161 oktal.
Selanjutnya bilangan heksadesimal. Sesuai namanya, sistem bilangan heksadesimal ini merupakan sistem bilangan basis 16. Penerapan format heksadesimal banyak digunakan pada penyajian lokasi memori, penyajian isi memori, kode instruksi, dan kode mempresentasikan alfanumetrik dan karakter non-numetrik. Pada sistem bilangan ini terdapat 16 lambang, yaitu angka 0, 1, sampai 9 dilanjutkan dengan A, B, C, D, sampai F. Ciri bilangan heksadesimal adalah adanya tambahan subskrip heks atau 16 di akhir bilangannya. 271 heksadesimal sama dengan berapa desimal? 270 heksadesimal sama dengan 2 dikali 16 pangkat 2 ditambah 7 dikali 16 pangkat 1 ditambah 1 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 512 ditambah 112 ditambah 1 sama dengan 625 desimal. 625 desimal sama dengan berapa heksadesimal? 625 desimal dibagi 16 sama dengan 39 sisa 1. 312 dibagi 16 sama dengan 2 sisa 7. 156 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 2. Jadi 625 desimal sama dengan 271 heksadesimal. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Kemudian, sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami mogi sinyal. Jadi, sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Tetapi, transmisi dengan sinyal digital, perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital juga bisa disebut sebagai sinyal diskrit teknologis. Untuk mentransmisikan data secara digital, data dalam bentuk analog perlu dikonversi dalam bentuk digital. Kita menggunakan PCM yang mengandung 3 tahap. Yang pertama, sampling, yang kedua kuantitas, dan yang ketiga pengkodean. Yang pertama, sampling. Sinyal analog disampling setiap interval waktu tetap, misalnya T sekon. Faktor yang paling penting dalam sampling adalah laju saat sinyal analog disampling. Yang kedua, kuantitas. Sampling menghasilkan bentuk diskret dari sinyal analog kontinu. Setiap pola diskret menunjukkan amplitudo sinyal analog sesaat. Kuantitas adalah pemberian nilai level kuantum berupa bilangan bulat berurutan mulai dari 0. Kuantitas merupakan pendekatan dari nilai analog sesaat. Kuantitas dikerjakan di antara nilai amplitudo maksimum dan nilai amplitudo minimum. Dan yang ketiga, pengkodean. Pada pengkodean atau memberi kode biner, tiap nilai level kuantum yang merupakan nilai pendekatan dikonversi ke dalam bentuk kode biner. Media transmisi data. Media transmisi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu media transmisi guided yang merupakan media kasat mata untuk mentransmisikan dan sekaligus memandu data untuk menuju ke tujuan. Misalnya, kawat tembaga, kabel pasangan terpilin, kabel koaksial, dan juga serat optik. Sedangkan media transmisi unguided yang mentransmisikan data tetapi tidak bertugas sekaligus sebagai pemandu yang mengarahkan sinyal ke tujuannya. Misalnya, microwave, radio, dan inframerah. Kabel kawat tembaga digunakan untuk mentransmisikan sinyal listrik yang dikirim dari satu telepon ke pertukaran lokal.
Sedangkan kabel pasangan terpilin terdiri atas dua kawat tembaga terselubung di pilin, sedemikian rupa hingga menyerupai pola spiral. Kemudian keduanya disisipkan ke dalam sebuah sampul berisolasi. Kabel koaksial memiliki dua buah konduktor tembaga, serta kabel serat optik saat ini telah digunakan cahaya sebagai media komunikasinya, yaitu data dibawa oleh cahaya, dan untuk menyalurkannya diperlukan suatu jenis kabel yang khusus disebut serat optik. Adapun keunggulan transmisi data digital terhadap transmisi data analog. Transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog atau data digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data dalam bentuk biner. Untuk mengirim jarak jauh, transmisi digital merupakan alat pengulang atau repeater. Adapun contoh penerapan transmisi data pada teknologi dan juga informasi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, SMS. SMS sering digunakan oleh pengguna handphone sebagai salah satu alat untuk menukarkan informasi satu orang dengan orang yang lain. Yang kedua, ERP. ERP merupakan sistem informasi yang ditunjukkan untuk perusahaan dalam bidang manufaktur maupun jasa. Yang ketiga, e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Internet banking. Sistem mobile banking merupakan kegiatan di bidang perbankan di mana menggunakan media handphone. Yang terakhir ada e-learning. E-learning merupakan salah satu contoh komunikasi data pada dunia pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!